Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Muhammad Effendi selaku pemangku mata kuliah literasi digital yang telah memberikan kesempatan untuk saya berpresentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitrian Rukumala dengan nomor induk mahasiswa 20020074092. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah internasional dengan judul Potensi dan Tantangan Bahasa Indonesia Menuju Bahasa Internasional. Di sini dijelaskan, bahasa menuju internasional ini ditandai dengan berkembangnya industri dan banyaknya pelaku bisnis yang datang ke Indonesia. Seiring dengan hal itu, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pun mulai berkembang dan banyak digunakan oleh penutur asing. Dengan demikian, bahasa Indonesia juga berpotensi menjadi bahasa internasional. Di Korea Selatan, akhir-akhir ini terdapat kecenderungan masyarakat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Mengapa saat ini banyak orang Korea ingin belajar bahasa Indonesia? Tentu, alasannya perkembangan ekonomi Indonesia yang begitu cepat. Potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional mempunyai dua keunggulan, yaitu yang pertama, menggunakan aksara Latin, dan yang kedua, tata bahasa yang sederhana. Yang pertama, penggunaan aksara Latin adalah keunggulan yang luar biasa karena sangat efisien. Selain itu, alasan yang kedua, tata bahasa Indonesia terasa sangat mudah karena tidak mengenal jenis kelamin, jumlah, kasus, waktu atau kala, dan tingkatan tutur. Kemudian, selanjutnya, hambatan yang dihadapi penutur Korea dalam mempelajari bahasa Indonesia. Ada 4. Yang pertama, tantangan fonologi. Tantangan fonologi di sini yang dimaksud adalah kemahiran berbahasa Indonesia penutur Korea. Kemudian yang kedua ada tantangan morfologi. Di sini disebutkan adalah penggunaan bentukan kata yang masih belum konsisten. Dan yang ketiga ada tantangan dari segi sintaksis, yaitu salah satu tantangan sintaksis yang dijumpai ketika penulis mengolah kata yang salah. Yang keempat ada tantangan semantik, yaitu penulis masih merasa sulit menggunakan kosakata yang tepat dalam kalimat. Kemudian dilanjutkan, pengaruh bahasa daerah. Bahasa daerah memang dapat memperkaya bahasa Indonesia dari segi kosakata. Namun, di sisi lain, bahasa daerah juga mengganggu bahasa Indonesia yang resmi. Belum adanya ujian untuk kemahiran berbahasa Indonesia yang bisa dijangkau di luar negeri. Di sini dijelaskan maksudnya, belum ada ujian untuk kemahiran berbahasa Indonesia yang terjangkau di luar negeri. Contohnya di Korea Selatan, lembaga yang menguji kemahiran berbahasa Indonesia adalah HUFS. Bukan badan bahasa atau institusi yang berasal dari Indonesia, tapi yang dimaksud dari itu yang disebutkan adalah HUFS adalah salah satu universitas yang khusus mengkaji ilmu bahasa asing. Kemudian di sini ada 3 penutur asing bahasa yang sangat disarankan. Yang pertama yaitu adalah menaatasaskan kaidah tata bahasa, yaitu yang dimaksud usaha untuk memperbaiki hasil yang sudah ada sangatlah penting. Kemudian menciptakan tabel yang menunjukkan penggunaan imbuhan. Kemudian yang kedua, membuat korpus bahasa Indonesia. Itu adalah yang dimaksud dengan korpus itu adalah salah satu alat yang dapat menunjukkan penggunaan kosakata yang benar. Kemudian yang ketiga, ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Di sini dijelaskan tujuannya ujian kemahiran berbahasa Indonesia adalah diselenggarakan ujian untuk kemahiran berbahasa Indonesia yang terjangkau di luar negeri, menunjukkan arah pembelajaran bahasa Indonesia kepada orang asing dan sebagai salah satu sarana menyebarkan bahasa Indonesia di luar negeri. Jadi kesimpulan dari semua ini bahwa saat ini upaya untuk menyebarkan bahasa Indonesia ke luar negeri terus dilakukan walaupun relatif masih kurang jika dibandingkan dengan upaya untuk penguatan bahasa Indonesia di wilayah Indonesia.
Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia dan perguruan tinggi di Indonesia lebih baik memperhatikan penyebaran bahasa Indonesia ke luar negeri. Karena seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia, bahasa Indonesia mulai menjadi tren di luar negeri, termasuk salah satunya di Korea Selatan saat ini. Bahkan dengan karakteristik yang dimiliki bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia relatif mudah untuk dipelajari oleh orang asing. Jadi, dengan hasil penelitian yang berfungsi sebagai katalis untuk belajar bahasa Indonesia, orang asing dapat memahami Indonesia lebih seksama, bahkan dapat menghasilkan peluang ekonomi baru bagi banyak orang Indonesia. Selain itu, penulis ingin bangsa Indonesia tetap menjaga status bahasa Indonesia. Selanjutnya, ini sumber referensi. Saya mendapatkan semua materi itu dari sumber referensi yang sudah tertera. Mungkin cukup ini yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Karena saya di sini juga masih proses belajar. Apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.